Selamat pagi, Bu-Ibu dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Regina Ekidika Nuhar. Saya sebagai ahli gizi dari Rumah Sakit Bogor. Saya di sini nggak sendirian loh, saya ditemani sama rekan saya. Halo ibu-ibu dan adik-adik sekalian, perkenalkan aku Adinda Febriana, ahli gizi dari Rumah Sakit Bogor. Halo Kak Dinda. Halo kakak-kakak. Halo kakak. Pada kesempatan kali ini, kita mau ngejelasin sedikit info tentang anemia. Sebelum itu ada yang tahu apa itu anemia? Anemia itu kurang darah ya kak? Anemia itu darah rendah ya kak? Anemia itu kekurangan sel darah merah sehat yang cukup ya Kak? Wah, udah pada bener nih pengetahuan tentang anemianya. Untuk informasi mengenai anemia lebih lengkapnya, mungkin kita bisa menyimak penjelasan dari Kak Dinda yuk. Oke baik, jadi aku bakal ngejelasin anemia secara lebih rinci ya. Anemia merupakan suatu keadaan di mana kadar hemoglobin darah lebih rendah daripada normal. Hemoglobin adalah zat dalam darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Ciri-ciri anemia juga ada sakit kepala, mudah mengantuk, pucat pada konjungtiva dan lidah, rasa mudah lelah, dan jantung berdenyut lebih kencang. Makanan sumber zat besi itu ada kacang-kacangan, sayur, daging, oatmeal, kentang. Faktor penyebab anemia, rendahnya asupan zat besi dan vitamin A, penyerapan zat besi rendah, status gizi, dan rendahnya sosial dan ekonomi. Oh iya, tahu nggak sih ibu-ibu dan adik-adik sekalian bahwa 23% remaja perempuan menderita anemia loh. Mungkin sekian informasi yang bisa kami berikan mengenai anemia. Apakah ada yang ingin bertanya? Kak, izin bertanya, kalau misalkan kita kekurangan AB itu apa sih akibatnya selain anemia? Nah, kekurangan kadar hemoglobin dalam darah dapat menimbulkan gejala lesu, lemas, letih, lelah, dan cepat lupa. Akibatnya dapat menurunkan prestasi belajar, olahraga, dan produktivitas kerja. Selain itu, anemia gizi besi akan menurunkan daya tahan tubuh dan mengakibatkan mudah terkena infeksi. Saya mau tanya, bedanya anemia sama kurang darah itu apa ya? Ada bedanya dong, kurang darah rendah merupakan kondisi yang terjadi karena tubuh kekurangan hemoglobin. Sedangkan darah rendah terjadi karena tekanan darah di dalam arteri rendah atau berada di bawah status normal. Kak, terus kita harus gimana ya biar nggak anemia? Banyak banget yang bisa kita lakuin untuk mencegah anemia. Salah satunya itu mengonsumsi makanan sumber zat besi serta suplemen zat besi. Mungkin bisa dijelasin Kak, seberapa penting sih kita mengonsumsi zat besi? Oke, penting untuk mengonsumsi zat besi dikarenakan pada wanita usia subur dan remaja putri lebih berpotensi menderita anemia dibandingkan laki-laki. Kenapa tuh? Karena wanita mengalami menstruasi setiap bulan dan akan diperberat jika asupan zat besi dari makanan sehari-hari ini rendah. Jika anemia defisiensi besi di kalangan remaja tidak tertangani dengan baik, maka akan berlanjut hingga dewasa. Cara terbaik untuk menangani anemia salah satunya dengan cara memperbaiki asupan zat besi. Tanpa asupan zat besi yang cukup, tubuh tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin, yaitu protein sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Oh iya, ibu-ibu dan adik-adik sekalian udah pada tahu belum nih apa aja yang bisa menghambat penyerapan zat besi? Izin bertanya, maksud dari menghambat penyerapan zat besi itu apa ya? Maksud penghambat di sini dikarenakan dengan mengonsumsi makanan ini setelah makan akan menyebabkan zat besi yang diserap tubuh tidak terserap secara maksimal. Hanya terserap sedikit jadinya. Nah, zat alami dari bahan makanan yang menghambat penyerapan zat besi antaranya adalah tanin yang terdapat pada teh, kafein yang terdapat pada kopi, dan kalsium yang terdapat pada susu, yogurt, dan keju. Waduh, jadi kalau misalnya saya minum teh habis makan daging sapi, berarti zat besi yang di dalam dagingnya nggak terserap maksimal ya Kak?
Wah, bener banget nih Ibu. Akibatnya, zat gizi yang Ibu dapatkan dari makanan jadi sia-sia. Maka orang yang kekurangan zat besi atau penderita anemia sebaiknya menghindari minum teh baik setelah makan maupun saat sedang makan. Kalau aku pernah ngalamin ciri-ciri anemia, apakah aku udah pasti anemia, Kak? Belum pasti adik, sebaiknya ibu dan adik-adik langsung melakukan pemeriksaan darah terkait hemoglobin. Jika kadar Hb kalian kurang dari 12 gram per desiliter, maka baru dinyatakan kalau ibu dan adik-adik terkena anemia. Kak, izin tanya lagi, kan biasanya kalau ada penghambat pasti ada juga yang namanya pendorong. Nah, ada nggak sih sumber pendorong yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh? Wah, tentu ada dong Ibu, di antaranya itu vitamin C. Vitamin C merupakan unsur esensial yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pembentukan sel darah merah. Untuk sumber vitamin C pada umumnya hanya terdapat di dalam pangan nabati, yaitu sayur dan buah, terutama yang asam seperti jeruk, nanas, rambutan, pepaya, gandaria, atau tomat. Vitamin C juga banyak terdapat di dalam sayuran. Wah, banyak ya Kak makanan sumber vitamin C dan pastinya mudah tuh buat kita dapat. Nah, kalau sumber zat besi selain dari makanan, kira-kira ada nggak ya Kak? Ada dong, selain dari makanan, kita juga bisa mengonsumsi tablet tambah darah, yaitu suplemen untuk mencukupi asupan nutrisi semua orang. Aku mau tanya, Kak, tablet tambah darah apaan sih, Kak? Tablet tambah darah merupakan suplemen yang berisi zat besi dan asam folat yang berfungsi untuk membantu membentuk hemoglobin. Tablet tambah darah bisa dikonsumsi oleh semua orang dengan dosis yang disesuaikan. Tablet tambah darah disarankan untuk dikonsumsi oleh remaja dan wanita usia subur, ibu hamil dan nifas. Remaja putri yang tidak anemia juga disarankan nih untuk minum tablet tambah darah 1 pekan setiap harinya. Nah, karena tablet tambah darah ini sangat penting, jadi jangan lupa untuk mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran ya. Nah, sekian nih info yang dapat kami sampaikan. Bagi kalian nih, ada yang pengen ditanyain lagi nggak? Dari saya cukup. Nggak ada Kak, cukup. Cukup, Kak. Cukup. Oke, kalau misalnya udah cukup, mungkin kami berdua bisa pamit undur diri ya. Semoga sedikit informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi ibu dan adik-adik semua. Dadah. Terima kasih Terima Kak. kasih kakak-kakak. Sama. Kak.